Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang vokal, sekarang kita belajar tentang konsonan. Konsonan Korea itu unik ya, ada konsonan samar, ada juga konsonan jelas, ada konsonan rangkap, dan ada juga konsonan yang jika di awal suku kata dia menjadi huruf ini, jika di akhir suku kata atau mati dia berubah jadi huruf ini. Nanti kita akan pelajari saja. Nah, di sini di halaman 1 ya. Di sini saya bagi seperti ini. Dan di sini ada latinnya juga. Saya kasih warna beda. Maksudnya apa? Kalau warna biru ini jika di awal suku kata, jika warna merah ini jika dia mati atau di akhir suku kata. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah, maka itu yang perlu Anda perhatikan. Ini baris pertama, ini namanya konsonan dasar atau konsonan tunggal. Sedangkan baris yang kedua ini konsonan turunan. Maksudnya adalah turunan dari atasnya ini kan. Sedangkan yang bawah ini adalah konsonan rangkap, sekaligus juga merupakan turunan dari atasnya. Sedangkan yang bawah ini adalah konsonan klaster atau konsonan campur ya, bukan rangkap, beda ya. Rangkap sama campur itu beda. Sedangkan yang bawah ini tidak usah Anda hafalkan. Kalau semua sudah hafal, baru boleh Anda hafalkan. Ini dihafalkan seiring waktu saja kalau sudah hafal yang lain. Nah, konsonan klaster ini itu selalu mati. Tidak bisa dia hidup atau di awal suku kata. Ini kita abaikan dulu, kita fokus ke sini. Target belajar kita adalah hafal bentuk konsonannya dan latinnya, harus hafal. Ini kan kalau yang rangkap kan nanti gampang nanti. Ya, ke sini. Oke, kita bahas. Oh ya, ini ada yang tidak ada merahnya. Berarti dia tidak bisa mati. Alias dia selalu di awal suku kata. Kalau untuk tulisan dia nggak bisa mati. Oke, langsung saja. Pertama, baris pertama bisa kita lihat. Ini yang pertama ya, perhatikan bentuknya, stripnya di atas ya, stripnya di atas. Jangan sampai salah dengan yang strip bawah ya, walaupun bentuknya sama, kebalik. Strip atas kayak huruf G ya, kalau diperhatikan kan nanti bentuknya ada yang gini ya, kelihatan ada yang melengkung. Ini kan kayak huruf G melengkung. Jadi intinya strip atas ini adalah G atau K. G. Jadi seolah-olah samar ya. G atau K. G. Kalau mati dia jadi jelas, yaitu K. Oke, diingat. Selanjutnya yang ini strip bawah. Kalau ini nggak bisa, nggak
enggak ada yang melengkung nanti ya, tetap lurus ini. Intinya strip bawah. Ini seolah-olah itu huruf N ya kalau strip bawah. Nah, ini strip bawah berarti N. Kalau mati dia tetap jadi N. Terus ini kayak C, tapi bukan C ya, jangan salah baca nanti. Kalau sudah fokus ke tulisan Korea, itu model Latin kita lupakan. Ini berarti D atau T. Kalau atau berarti samar. Konsonan samar, D atau T. Da. Jadi seolah-olah antara D dan T. Da. Jangan di bagian ini da. Bukan ya, tapi agak disamarkan da. D atau T. Terus kalau mati dia jadi T, jadi jelas. Jadi semua yang samar nanti kalau mati jadi jelas. Berikutnya ini kayak angka 2 ya, berarti R atau L. Ini juga termasuk dikatakan samar juga enggak juga samar ya, ra. Tapi seringnya ini dia jadi R. Kalau di depan subkata dia jadi R. Cuma kalau ada dipaksakan dia jadi L. Misal kita mau nulis lagu butuh L, maka ini bisa dipakai. Cuma dalam prakteknya ini sering R. Terus kalau mati dia jadi L. Nah, ini saya kasih tanda itu karena unik, termasuk unik. Kalau hidup dia R, kalau mati dia L. Beda kan? Ra. Terus nanti kita menghafalkannya dengan cara gana tara. Ya seperti itu, tinggal tambah a gitu ya. Terus ini kotak ini M. Kalau mati dia juga jadi M. Enggak ada perubahan. Terus ini konsonan samar B atau P. Ba. Jadi seolah-olah samar. B atau P. Kalau mati dia jadi P. Ba. Terus ini ya, S. Ini bentuknya kadang seperti ini ya, tapi dalam tulisan itu seringnya bentuknya seperti ini, kayak begini ya. Jadi intinya seperti itu. Ini S. Dia kalau mati jadi T. Nah, ini termasuk saya kasih tanda unik. Kenapa huruf S kok mati jadi T? Itu kan berubah jauh ya. S kalau mati jadi T. Sa. Ini sebenarnya bukan murni S ya, tapi ada unsur T. Kayak huruf Arab itu sa. TS sebenarnya kan asal usulnya dari situ ya, ada unsur T-nya, sa. Maka dia kalau mati jadi T, itu asal usulnya.
Ini kembali lagi ke sini, jadi ini sa, s. Jadi ganatara mabasa. Terus ini bulat. Ini kalau di awal suku kata dia tak bersuara, nggak ada suara. Dia seringnya kalau di awal suku kata dia membantu suara dari vokal. Misal untuk menulis i, ibu, dia nanti membantu saja, membantu. Jadi kalau ditulis cuma gini aja, itu kan nggak bisa berbunyi i dalam suatu kata. Maka harus dibantu dengan bulatan ini biar jadi i. Oke, balik lagi ke sini. Ini bulatan, kalau di awal suku kata dia tidak ada bunyi, tapi kalau mati di akhir suku kata dia berbunyi eng. Selanjutnya ini hampir mirip dengan S ya, cuma ada strip atasnya. Kadang nanti orang akan salah baca antara ini, nanti akan salah baca. Makanya harus fokus, harus benar-benar hafal. Itu target kita. Oke, ada strip atas. Berarti ini samar antara J atau C. C, ja. Dia kalau mati jadi T, bukan jadi K. Ini juga termasuk unik ya. JC kalau mati jadi T itu agak unik, sama seperti halnya ini. Ja, samar. Terus berikutnya ini ada topinya ya, bulat ada topinya. Ini adalah H. Kalau mati dia tak dianggap. Ini seringnya kalau mati tak dianggap ya. Tapi kalau di awal-awal dia jadi H. Oke, berarti cara menghafalkannya ganatara mabasaeng ch. Sebenarnya konsonan ini ada namanya ya. Misal ini konsonan apa? G atau K? Bukan itu maksudnya. Ini namanya adalah giek. Cuma enggak usah diperhatikan masalah nama ya. Giek, nien, diget, riel, miem, enggak usah diperhatikan. Fokus ke bentuk dan latinnya dan cara menghafalnya aja. Ganatara mabasaeng ch. Selanjutnya ke baris ini, konsonan turunan. Ini hampir mirip kan, karena ini turunannya. Ini samar, ini ada tambahan, dia jadi jelas. Dia K, kalau mati juga K, jelas. Terus ini turunan dari atasnya da, dt, samar. Ini ada tambahan strip tengah jadi jelas. T, kalau mati juga T. Terus turunan berikutnya ini
konsonan jelas berikutnya dari samar ini jadi P. P jelas. Kalau ini kan masih samar, B atau P, B atau P. Kalau mati di sini jadi P. Terus berikutnya ini konsonan jelas turunan dari yang samar atasnya. Kalau ini kan nggak ada titiknya atau stripnya. Kalau ini ada, maka dia jadi jelas C. Dan kalau mati jadi T. Jadi konsonan samar tadi ada 4 ya, 4. Dan yang jelas pun ada 4 karena turunannya. KTPC, KTPC, Ganadara Mabasaeng JH, KTPC. Selanjutnya ini adalah konsonan rangkap dan turunan dari atasnya. Jadi kalau kita urut samar, jelas, tambah jelas, samar, jelas, tambah jelas, samar, jelas, tambah jelas. Kenapa kok tambah jelas? Karena ini rangkap, jadi seolah-olah suaranya double, ganda. Ada seolah-olah ada penekanan. Misal ini kalau jelas kan K, kalau ini berarti K, 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 sedikit ada penekanan kan, K, K. Kalau sulit ya anggap aja K gitu aja, nggak masalah, suara K. Kalau bingung gimana cara ngomong double, anggap aja satu juga nggak masalah, jelas K, K, tapi agak ditekankan dikit, K. Dia kalau mati K, biasa K. Misal didengar K, 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 samar, jelas, tambah jelas. Terus berikutnya ini berarti suara double T, 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 agak ada penekanannya, T, ta, 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 ta. Terus ini double P, double S. Nah ini kalau mati ya jadi T, sama seperti turunannya ini ya. Terus ini double C, 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 C. Nah ini nggak bisa mati. Konsonan rangkap ini ada 5, ada 5. Terus yang bisa mati hanya 2. Jadi menghafalnya Ganadara Mabasaeng JH, KTPC, KTPSC. Ya, suaranya hampir mirip kayak yang jelas tadi ya. Kalau Anda bingung cara ngomong double itu gimana, ya disamakan juga nggak masalah, agak ditekankan dikit. Oke, PR-nya video ini Anda ulang sambil dihafalkan bentuknya ini dan latenya ya. Bentuknya dan latenya, target harus hafal. Cara menghafal ini dihafal dulu baris pertama, setelah hafal ini dihafal, setelah itu ini dihafal, baru dihafal secara keseluruhan. Dan nanti PR-nya kita ke halaman 4. Latihan konsonan. Nah ini
Ketika Anda melihat bentuk konsonan seperti ini, nanti PR-nya di sini Anda tulis latinnya. Yang atas ini maksudnya adalah jika dia hidup, dan yang bawah ini jika dia mati. Ya, jadi huruf apa? Saya kasih contoh. Yang pertama ini kalau hidup di awal suku kata, dia tadi latinnya adalah G atau K. Sedangkan kalau mati, dia tadi jadi K. Nah, ini semua Anda isi. Kalau yang tidak bisa mati tadi ya dikosongi, nggak apa-apa, dikosongi atau dikasih strip. Tadi nggak bisa mati. Oke, silakan, ini PR-nya dikerjakan dengan baik. Kalau bisa jangan nyontek, berusaha jujur. Percuma terlihat pintar kalau hasil tidak jujur. Nah, setelah itu, setelah PR ini dikerjakan, terus dikoreksi, setelah itu dihafalkan lagi. Kalau masih ada yang kurang hafal di bagian mana, misal ini saya tadi salah ditandai, dihafalkan lagi. Setelah itu, setelah menghafal lagi, PR yang kedua ini saya bikin acak. Kalau yang ini urut, kalau ini tadi acak. Sama, dikerjakan seperti halnya ini, cuma ini bentuknya acak. Di sini ada yang agak beda tadi. Oke, silakan. Pertama tadi dihafalkan, terus nanti PR ini dikerjakan. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, kita akan bahas, ya, anggap aja Anda sudah mengerjakan. Kita bahas. Ini berarti strip atas G atau K, kalau mati dia K. Sedangkan ini strip bawah berarti N, kalau mati dia N. Terus ini da berarti D atau T, kalau mati dia jelas T, bukan jelas D ya, tapi jelas T. Terus ini R atau L, tapi seringnya R, kalau mati dia L. Terus ini M, M, kalau mati dia M. Ini B atau P, kalau mati dia jelas P. Ini S, berarti kalau mati dia T. Ini strip, nggak ada suara, kalau mati dia jadi eng. Terus ini samar, ja, ganatara, maba, saeng, C, C atau C, kalau mati dia jadi T. Terus ini H, kalau mati tak dianggap. KTPC berarti KTPC, kalau mati ya jelas KTP. Ini bukan C ya, tapi apa tadi, T. Ini suara jelas. Kadang ini bisa untuk
yang ada H ya, misal mau nulis KH, ini kan juga suara jelas K, walaupun ada unsur H ya, bisa dipakai cukup ini aja, jelas K. Oke, selanjutnya oh ya, kalau Anda tulis KH seperti ini boleh apa enggak? Ya boleh, tapi kalau bisa jangan dulu ya, nanti malah kamu nanti repot. Anggap aja K, kita aja K, T, P, C, nggak usah kasih HH. Walaupun dalam praktek nanti ketika Anda menulis yang ada seperti ini K sama H, misal Koirul pakai KH, maka cukup Anda tulis ini aja. Oke, selanjutnya ini double K ya, dari urutan depan tadi. Kalau mati K, terus ini double T, tidak bisa mati, terus ini double P, bukan double B ya, tapi double P, jelas, double jelas. Kalau mati tidak bisa. Terus ini double S, kalau mati jadi T. Ini berarti double C, kalau mati tidak bisa. Nah, sekarang yang bagian sini ini berarti apa ini? D atau T, kalau mati T. Kesini aja ya, kesini aja nggak apa-apa. Terus ini nggak ada titik, berarti dia samar, Ca. J atau C, kalau mati T. Terus ini bawah, berarti step bawah N, kalau mati tetap N. Terus ini double ya, double apa tadi? K, kalau mati K. Ini berarti jelas, ada strip tengah jelas T, kalau mati T. Ini berarti strip atas G, huruf pertama kan, G atau K, kalau mati jelas K. Terus ini double apa nih? Double T, kalau mati tidak bisa ya, tidak bisa mati. Terus ini berarti apa ini? S, kalau mati T. Ini apa ini? M, kalau mati juga M. Ini apa ini? Belum lihat huruf ini. Ini sebenarnya turunan dari yang ini, bukan turunan, tapi bentuk yang lain. Namanya huruf pasti ada font-font yang beda. Nah, nanti dalam prakteknya ini sering ya bentuk yang seperti ini, bukan yang beginian. Ini intinya strip atas, jangan salah baca nanti. Berarti G atau K, kalau mati K ya, diingat. Terus ini ada strip atau ada titiknya atas, berarti jelas C, kalau mati T. Ini ada topinya, berarti H, kalau mati tak dianggap. Terus ini bulat, berarti tidak ada suara, kalau mati eng. Terus ini mirip G, ada stripnya jadi jelas, yaitu K, kalau mati K. Terus ini kayak Romawi, berarti P jelas, kalau mati P. Terus ini B kayak B, berarti samar, B atau P, kalau mati P. Ini double P, kalau mati tidak bisa. Terus ini double C, kalau mati tidak bisa.
Ini double S, kalau mati bisa apa enggak? Bisa. Jadi ini apa? T. Terus ini R atau L. Seringnya di R, kalau mati jadi L. Nah, kalau masih belum hafal, dihafal terus sampai hafal. Jangan bosan, disenangi, belajar dari yang mudah, dari yang dasar. Jangan kepingin ke tingkat lanjut ya, sebelum dasar dikuasai. Oke, itu tentang konsonan. Besok kita akan belajar tentang menulis. Gimana rumus menulis, menggabungkan antara konsonan dan vokal. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.